semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Di video kali ini, kita akan bernostalgia bareng, membahas sebuah game yang bukan cuman legendaris, tapi sudah jadi bagian dari masa kecil banyak orang di seluruh dunia. ya, kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul dari game yang kita cintai, Harvest Moon. Bagi kita yang tumbuh di era 90-an atau awal 2000-an, nama Harvest Moon itu ibarat mantra sihir. Mendengarnya saja, kita langsung teringat Sor-Sor sepulang sekolah, duduk di depan televisi, sambil memegang stick PlayStation. Dan tenggelam dalam kehidupan damai di Mineral Town atau Flower Bud Village. Kita merasakan serunya menanam lobak, memerah susu sapi, ikut festival, bahkan sampai menikah dan punya anak. Game ini lebih dari sekadar hiburan. Ini adalah pengalaman. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih game seunik ini berasal? Siapa otak di balik ide brilian yang menggabungkan simulasi pertanian dengan elemen RPG dan simulasi kehidupan? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kembali ke Jepang di awal tahun 90-an. Semuanya berawal dari seorang desainer game jenius bernama Yasuhiro Wada. Saat itu, Wada-san bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Pekin Video. Beliau merasa jenuh dengan genre game yang itu-itu saja, yang didominasi oleh pertarungan, aksi, dan kekerasan. Wada-san merindukan sebuah game yang bisa memberikan perasaan damai, sesuatu yang menenangkan, yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya di pedesaan. Ide ini mulai terbentuk saat Wada-san memikirkan tentang apa yang membuat pedesaan itu istimewa. Bukan cuma soal bertani, tapi juga tentang hubungan antar manusia, siklus alam yang berjalan, dan kepuasan melihat hasil kerja keras kita sendiri. Beliau ingin menciptakan sebuah dunia di mana pemain tidak ditekan untuk menjadi yang terkuat, melainkan didorong untuk membangun kehidupan yang bermakna. Sebuah konsep yang sangat radikal pada masanya. Maka, lahirlah proyek yang kemudian kita kenal sebagai Bokuch Monogatari, yang secara harfiah berarti kisah peternakan. game pertama ini dirilis pada tahun 1996 untuk konsol Super Nintendo Entertainment System atau SNES di Jepang. Awalnya, banyak yang skeptis. Game tentang bertani? Apa serunya? Tapi keraguan itu sirna seketika. Game ini ternyata menjadi sebuah fenomena. Para pemain di Jepang jatuh cinta dengan konsepnya yang segar. Mereka merasakan kebahagiaan saat panen pertama berhasil, merasakan kehangatan saat berteman dengan penduduk desa, dan merasakan pencapaian saat peternakan mereka yang kecil perlahan-lahan berkembang menjadi besar dan makmur. Kesuksesan di Jepang ini membuka jalan bagi game ini untuk mendunia. Setahun kemudian, pada 1997, Natsum, sebuah perusahaan publisher game di Amerika, melihat potensi besar dalam Bokuch Monogatari. Mereka memutuskan untuk membawanya ke pasar barat dengan nama yang kita semua kenal dan cintai. Harvest Moon. Inilah momen bersejarah yang memperkenalkan kita pada dunia simulasi pertanian yang adiktif ini. Perilisan Harvest Moon di luar Jepang menjadi sebuah kesuksesan yang tak terduga. Para pemain di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menyambutnya dengan tangan terbuka. Game ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan nyata ke sebuah dunia virtual yang tenang dan memuaskan. Kita bisa menjadi seorang petani, membangun dari nol, dan merasakan progres yang nyata. Salah satu seri yang paling membekas di hati banyak orang, terutama di Indonesia, adalah Harvest Moon Baik to Nature. Dirilis untuk PlayStation pada tahun 1999. Game ini dianggap sebagai puncak dari seri klasik Harvest Moon dengan grafis yang lebih baik, karakter yang ikonik, event yang beragam, dan dunia yang terasa begitu hidup. Back to Nature menjadi standar emas bagi game simulasi pertanian. Siapa yang tidak kenal dengan Popuri si gadis penjual ayam, Karen si gadis bar yang elegan, atau Ellie si perawat yang baik hati? Kita
semua punya karakter favorit kita masing-masing kan? Kita bahkan hafal jadwal mereka, makanan kesukaan mereka, hanya untuk bisa merebut hati mereka. Inilah keajaiban Harvest Moon. Game ini berhasil menciptakan karakter-karakter virtual yang terasa seperti teman sungguhan. Seiring berjalannya waktu, seri Harvest Moon terus berkembang. Ada Harvest Moon 64, Friends of Mineral Town di Game Boy Advance yang merupakan remake dari Back to Nature. A Wonderful Life di GameCube dan PS2 yang menawarkan perspektif baru tentang perjalanan hidup dan masih banyak lagi. Setiap seri membawa inovasi dan pesonanya sendiri sambil tetap mempertahankan inti dari apa yang membuat Harvest Moon begitu spesial. Namun, Sekitar tahun 2013, terjadi sebuah perubahan besar. Hubungan antara developer asli Marvelous yang telah mengakuisisi Pekin Video dengan publisher Natsum berakhir karena Natsum memegang hak atas nama Harvest Moon di barat. Marvelous tidak bisa lagi menggunakan nama tersebut untuk game baru mereka. Inilah sebabnya mengapa sekarang kita melihat ada dua jalur game. Marvelous bersama dengan publisher baru mereka, XSEED Games, melanjutkan seri Bokuch Monogatari dengan nama baru, Story of Seasons. Jadi, jika kalian ingin memainkan game yang dibuat oleh tim asli di balik Harvest Moon Classic, carilah judul Story of Seasons. Sementara itu, Natsum yang memiliki nama Harvest Moon mulai mengembangkan dan merilis game mereka sendiri di bawah judul tersebut. Inilah yang terkadang membuat bingung Para penggemar lama. Jadi, penting untuk diingat, Story of Seasons adalah penerus spiritual sejati dari Harvest Moon yang kita kenal dulu. Meskipun ada perpecahan nama, warisan Yasuhiro Wada dan Bokuch, Monogatari tetap hidup dan bahkan semakin kuat. Konsep yang dulu dianggap aneh, kini telah melahirkan sebuah genre yang sangat populer. Game-game seperti Stardew Valley, Animal Crossing, dan banyak game indie lainnya. Secara terbuka mengakui bahwa mereka sangat terinspirasi oleh Harvest Moon. Harvest Moon telah mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran, kerja keras, pentingnya komunitas, dan keindahan dari hal-hal sederhana dalam hidup. Game ini membuktikan bahwa sebuah permainan tidak harus selalu tentang konflik untuk bisa menarik. Kadang, kebahagiaan terbesar datang dari melihat benih yang kita tanam akhirnya tumbuh dan berbuah. Jadi, begitulah perjalanan panjang Harvest Moon dari sebuah ide sederhana di benak Yasuhiro Wada menjadi sebuah fenomena global yang mengubah lanskap industri game dan menyentuh hati jutaan pemain di seluruh dunia. Sebuah kisah tentang peternakan yang ternyata menjadi kisah tentang kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana dengan kalian? Seri Harvest Moon mana yang jadi favorit kalian dan kenangan apa yang paling membekas? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya penasaran sekali ingin membacanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.